Kami datang berserah di hadapan-Mu. Dalam ruang doa kami menunggu. Hati yang lelah Kau satukan lagi. Dalam kasih-Mu kami diteguhkan kini. Kami menanti dengan sehati di dalam doa mencari wajah-Mu Tuhan. Roh-Mu menguatkan setiap hati, dan kasih-Mu pulihkan kami kembali. Kami menanti dengan sehati sampai janji-Mu dinyatakan. Langkah para murid tetap bertahan, walau badai datang menghadang jalan. Dalam persekutuan kami percaya pengharapan baru Kau sediakan nyata. Kami menanti dengan sehati di dalam doa mencari wajah-Mu Tuhan. Roh-Mu menguatkan setiap hati, dan kasih-Mu pulihkan kami kembali. Kami menanti dengan sehati sampai janji-Mu dinyatakan. Dalam doa yang dinaikkan bersama, ada damai yang menyentuh jiwa. Kami belajar saling menguatkan, menjadi tubuh-Mu yang hidup dan bertahan. Walau waktu belum menjawab semua, kami percaya Roh-Mu bekerja. Setiap air mata jadi kesaksian bahwa Kau hadir, membawa pemulihan. Kami menanti dengan sehati di dalam doa mencari wajah-Mu Tuhan. Roh-Mu menguatkan setiap hati, dan kasih-Mu pulihkan kami kembali. Kami menanti dengan sehati sampai janji-Mu dinyatakan. Ajari kami tetap setia menunggu, walau jalan kadang terasa semu. Sebab Kau Tuhan sumber pengharapan yang mempersatukan dalam kasih dan iman. Kami menanti dengan sehati saat janji-Mu dinyatakan penuh. Dalam persekutuan Kau pulihkan hati, dan Roh Kudus-Mu hidup di dalam kami. Kami menanti dengan sehati sampai kemuliaan-Mu dinyatakan.
Baik jemaat sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih banyak buat hari baru pada hari ini Tuhan. Kami dipertemukan dalam persekutuan yang indah Tuhan. Bapa Maha Kuasa, sebentar lagi kami akan sedikit mendengar firman daripada Engkau. Kiranya Engkau boleh membuka mata hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan semua firman yang Engkau berikan Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam godaan cobaan Tuhan, dan fokuskan kami pada firman yang Engkau beri. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dengar dan sambut kami, karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Terima kasih. Amin. Baik jemaat, dipersilakan berdiri. Dan kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Maka dinyatakan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Papa Mama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Hari ini kita kembali bersekutu dalam kebersamaan sebagai orang percaya dan dihantar juga dihiasi dengan budaya sabu. Kita sama-sama merenungkan dalam tema persekutuan yang memulihkan, menanti dengan sehati. Persekutuan kita hari ini dalam perenungan bersama tentang apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Kalau hari Kamis kemarin kita sudah ada dalam sukacita yang melimpah, dalam hati yang dikuatkan karena Tuhan Yesus telah naik ke surga. Hari ini kita sama-sama mau duduk beromong, kita sama-sama mau merenungkan dalam cerita apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Apakah para murid kemudian mencari jalannya masing-masing? Apakah para murid kemudian berusaha berlaku kembali menurut kehendak mereka sendiri? Hari ini cerita kita cukup singkat, yaitu hanya dari pasal 1 Kisah Para Rasul ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ada tiga pokok bagian yang membagi cerita ini. Yang pertama, setelah Yesus naik ke surga, maka para rasul itu kembali ke Yerusalem. Sebagaimana yang dikatakan Yesus kepada mereka, yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Mereka harus tetap tinggal dalam persekutuan bersama di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus yang dari Tuhan. Maka para murid itu menempuh perjalanan satu hari lamanya untuk kembali sampai ke Yerusalem. Dari Bukit Zaitun, tempat di mana mereka menyaksikan keajaiban Yesus naik ke surga, mereka berjalan kembali pulang ke Yerusalem. Hal itu mereka lakukan bukan karena mereka merasa bahwa mereka takut, tetapi itu mereka lakukan atas dasar ketaatan sebagaimana yang Yesus sampaikan kepada mereka.
kamu harus tetap tinggal di kota itu, tetap tinggal di Yerusalem. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saat mereka tiba di Yerusalem, saat mereka tiba di kota, mereka semua ada dalam kebersamaan. Mereka berkumpul bersama-sama, ada dalam satu ruangan. 11 murid yang ditinggalkan, 11 murid yang hampir merasakan bahwa hidup mereka berakhir saat Yesus mati, kemudian hari itu berkumpul. Setelah mereka berjalan bersama-sama dari Bukit Zaitun dan sampai di Yerusalem, mereka berkumpul dalam satu ruangan. Ketakutan mereka kalahkan. Tempat di mana mereka menumpang menjadi juga tempat mereka berkumpul. Di sini disebutkan ada Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, juga Yudas bin Yakobus. 11 murid kembali berkumpul setelah peristiwa yang mengacaukan hati, pikiran, dan perasaan mereka. Uniknya kalau kita renungkan bagian kedua ini, mereka sangat sadar betul ketika mereka berkumpul, mereka ada dalam kebersamaan yang berbeda. Mereka berbeda karena mereka sadar. Waktu itu mereka berkumpul karena mereka punya satu kesatuan, mereka sama-sama mau ikut Yesus. Mereka bertekun dalam kebersamaan pengajaran bersama Yesus, menyaksikan begitu banyak mujizat dan melakukan perjalanan keselamatan bersama-sama. Tetapi saat sekarang mereka kembali dan berkumpul, mereka sadar bahwa mereka ada dalam perbedaan. Ada Simon yang dari golongan pemberontak. Ada juga Matius yang merupakan pemungut cukai dengan latar belakang pemungut cukai dan seringkali disebut sebagai pengkhianat dari kalangannya. Dan ada juga kelompok-kelompok lain, saudara-saudara lain, 11 murid itu menyadari bahwa masing-masing mereka punya latar belakang yang berbeda. Dan ketika berkumpul itu mereka sadar betul kalau dulu mereka disatukan karena Yesus, maka sekarang apalagi yang menjadi alasan mereka tetap bersama-sama. Sebenarnya Simon bisa memilih jalan kembali ke kelompok orang Selot, kelompok pemberontaknya. Matius pun bisa kembali ke kalangan pemungut cukai dan kembali memungut pajak. Saudara-saudara yang lain, para nelayan, bisa kembali ke pekerjaan dan kehidupan mereka masing-masing. Sebenarnya mereka bisa kembali. Mereka sudah tiba di Yerusalem, artinya mereka bisa pulang ke kehidupan mereka masing-masing. Perjalanan yang mereka tempuh 3 tahun lebih bersama sebenarnya sudah bisa diakhiri hari itu ketika mereka kembali berkumpul di Yerusalem. Tetapi dalam kesadaran perbedaan itu, mereka tetap memilih berkumpul bersama-sama. Kalau mau dipikir secara logika, kok ini ketong kumpul di sini kotong numpang? Kan kita bisa kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Kenapa kita harus berkumpul di sini? Tapi dalam kesadaran perbedaan itu sekali lagi, mereka memilih untuk berkumpul dan bersama-sama. Mereka tidak mencari jalannya sendiri-sendiri, tapi memilih dalam ketaatan berjalan pulang dan bersama-sama. Bagian yang ketiga dari cerita ini ditunjukkan di ayat yang ke-14. Apa yang mereka lakukan dalam kebersamaan itu? Apa yang mereka buat dalam persekutuan itu? Di ayat yang ke-14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada 3 kata kerja yang ditunjukkan di situ. Bertekun, sehati dalam doa secara bersama-sama. Tidak ada yang merasa dirinya paling benar, tidak ada yang merasa dirinya paling berjasa, tidak ada yang merasa dirinya memiliki peran yang paling besar, tidak ada yang mengecilkan satu dengan yang lain. Kok itu hari lu yang lari duluan toh? Atau semua sama-sama menuding dengan Petrus, kok itu hari lu yang menyangkal? Atau ada yang bilang bahwa kok itu hari lu di mana?
atau mungkin saja Yohanes bisa menghakimi saudara-saudara yang lain. Beta ikut sampai habis, bosong semua di mana? Tidak ada satupun yang memunculkan dalam pikiran mereka hal-hal seperti itu. Mereka mengambil sikap bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan bukan hanya mereka juga merangkul para perempuan yang disebutkan sebagai Maria Ibu Yesus dan juga saudara-saudaranya. Mereka sadar bahwa Maria Ibu Yesus, saudara-saudara Yesus, adalah pihak yang paling merasakan kehilangan Yesus. Bahkan karena mereka tidak hanya bertalian sebagai orang-orang yang berjalan bersama-sama, tapi juga bertalian secara darah. Ibu Yesus, Maria, walaupun dia sadar bahwa Yesus adalah anak dari Allah, tapi dia sadar betul dia adalah orang yang menyusui, yang melahirkan, menyusui, membesarkan Yesus sampai di umur 30 tahun dia memulai perjalanan karya selamatnya. Karena itulah para murid, 11 murid memilih untuk bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tidak hanya saling menguatkan, tapi juga untuk menopang Maria bersama saudara-saudara Yesus. Saudara-saudariku terkasih, oleh karena itu bicara tentang persekutuan yang memulihkan, menanti dengan sehati dalam kebersamaan kita hari ini. Kita sama-sama mau diajak dalam perenungan ini untuk yang pertama. Orang bilang menunggu itu, menanti itu adalah pekerjaan yang paling berat. Karena kalau menunggu ada kepastiannya, hati bisa tenang. Tapi kalau menunggu tanpa kepastian, hati tentu saja gelisah. Kalau ada yang berjanji di sini bilang, nanti kotong bakal tunggu jam 10 masih ada kepastian. Antara jam 10 kurang 5 atau jam 10 lewat 15, pasti dia datang untuk kita bertemu. Tapi di sini Tuhan Yesus cuma bilang, nantikanlah, tinggal di situ sampai aku datang, sampai kamu akan diperlengkapi. Penantian mereka bukan penantian biasa, tapi ini menanti untuk diberdayakan. Setelah Yesus terangkat ke sorga, mereka ada dalam kebingungan. Habis ini kami buat apa? Yesus cuma bilang, tunggu, menanti. Dan itulah yang terjadi pada murid, menanti dalam ketidakpastian, menanti dalam kebingungan. Tapi juga bukan hanya para murid, semua orang percaya sampai dengan saat ini, orang Kristen adalah orang-orang yang terus hidup dalam penantian sepanjang hidupnya. Menanti kapan dia diberdayakan. Dan kadang-kadang sampai dia diberdayakan, dia tidak sadar bahwa dia sudah berdaya. Tuhan Yesus bilang, aku akan mencurahkan kepadamu Roh Kudusku. Tapi kadang-kadang orang Kristen tidak sadar bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepadanya. Karena terlalu larut dalam penantian itu. Murid-murid kasih belajar kita hari ini. Menanti yang seperti apa? Karena kalau dibilang menunggu itu berat, menanti itu sulit. Maka para murid kasih tahu, menanti yang model bagaimana? Menunggu yang seperti apa? Para murid kasih belajar kita, menantilah, menunggulah dalam ketaatan. Ketaatan yang model bagaimana? Yang pertama, ketaatan yang berarti taat menunggu waktunya. Kadang waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Meskipun pengkhotbah bilang segala sesuatu ada waktunya, tetapi manusia tidak akan pernah mudah dan akan selalu sulit untuk menunggu apa yang menjadi waktu Tuhan. Kadang-kadang kita selalu larut dalam perkataan, kok lama lah, cepat-cepat sah. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Segala sesuatu kalau tepat pada waktunya baru disebut indah pada waktunya. Matahari kalau terlambat terbit rasanya bagaimana Papa Mama? Pasti kita semua bingung Sekarang saja yang kemarin-kemarin kita kabut, kotong semua pada bingung. Tahu kapan pagi, kapan siang, kapan sore, kapan malam. Kotong sudah dapat lihat matahari.
Tapi begitu matahari terbit pada waktunya, maka kita bisa mengenali ada pagi, ada siang, ada sore, dan juga ada malam. Ketaatan, bentuk menanti yang pertama, bicara tentang ketaatan. Yang kedua, menanti yang sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya juga setia pada perkataan-perkataannya, setia pada firman-Nya, setia pada apa yang Dia titahkan, pada apa yang Dia perintahkan. Kita suka larut dalam kata-kata, masih lama, sabar-sabar, jangan buru-buru, biasa sah begitu. Bahkan karena biasa sah itu, kita suka ada dalam situasi merelatifkan segala sesuatu. Tuhan masih lama datang, dia pencuri-pencuri sah. Tuhan masih lama datang, dia baklai-baklai sah. Nanti Tuhan sudah datang baru potong. Sonde, yang penting Tuhan sonde tahu. Karena kita lupa, Tuhan memang sonde lihat di muka dan di belakang, tapi Tuhan lihat dari atas. Manusia dikeliling tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Setia itu tidak diukur dari siapa yang lihat dan siapa yang tahu, tapi setia itu diukur dari kita taat atau tidak pada Tuhan punya mau. Bukan masalah Tuhan tahu atau tidak, tapi sesuai dengan Tuhan punya mau atau tidak. Menanti itu demikian. Sabar tunggu waktunya dan selalu setia pada firman-Nya. Kalau murid-murid mau berkhianat, murid-murid tidak sabaran, murid-murid mau ikut dia punya waktu, mereka tidak taat pada perkataan Yesus yang bilang bahwa tetap tinggal di kota itu. Sekali lagi mereka bisa memilih pulang ke rumah dan kehidupan mereka masing-masing. Kok kita tunggu-tunggu ini kapan datang ini? Kita tunggu-tunggu nih, kalau misalnya kotong pulang, kotong pi, kok ini terjun kembali di laut, jadi kembali nelayan, kita dapat uang. Tapi tidak, mereka memilih untuk setia ada. Daripada kotong berkumpul deh, itu orang selot, itu pemberontak, bisa saja kita ditangkap lagi. Kalau kita berkumpul begini terus, kita bisa saja ditangkap lagi karena kita dianggap pengikut Yesus. Kita harus cari selamat buat kita pun diri sendiri. Tapi murid-murid memilih untuk setia pada apa yang menjadi perkataan, pada apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang ketiga, menanti yang dimaksudkan oleh Tuhan bicara juga tentang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Murid-murid tidak menghabiskan waktu penantian itu dengan sia-sia, tidak menghabiskannya dengan menggerutu. Kita kalau tunggu saja pemimpin ibadah itu mengomel dari ujung ke ujung. Barang yang soalnya ada juga kita kadang buat ada. Jangan omong bilang tunggu Tuhan datang yang kedua kali. Tunggu saudara datang saja, kita ujung ke ujung kita mengomel, kita ungkit semua hal. Tetapi yang ditunjukkan oleh para murid adalah memilih untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita sudah gaya, sudah dandan cantik-cantik, sudah pakai lipstik, sarung, selimut dong sudah ikat, pita-pita, selendang dong bikin cantik-cantik, ikat kepala konde sanggul dong sudah gaya-bagaya, mahkota dong sudah bagus-bagus. Tapi kalau sudah terlambat yang ini pimpin acara datang, itu lihat pite, sarung dan selimut dong pelan-pelan longgar, belum kau lepas. Itu sama kayak kemarin malam puji-pujian. Begitu panggil-panggil, tunggu-tunggu kau sonto panggil kami menyanyi. Be langsung koru turun, be pun saru. Be pulang nak kenapa? Kau hanya menyanyi sampai tunggu sampai jam 12 malam ini. Besok beta mau pimpin kebaktian, be omong apa? Demikian juga kita manusia. Dandanan kita, hidup kita kadang sudah luntur pelan-pelan dia punya make up. Hanya gara-gara tidak setia dalam penantian. Murid-murid kasih tunjuk, menanti yang sesuai kehendak Allah itu tetap mempertahankan. Kalau dari awal keluar rumah untuk menunggu lipstick on point, maka sampai selesai datang mempelainya, alis juga tetap on point. Jadi tetap harus presisi begitu. Kalau rambut pun cantik bagaimana, sampai habis datang juga tetap cantik, supaya tiba gilirannya tampil tetap ada dalam sukacita yang melimpah.
sabar menunggu waktu Tuhan, taat pada firman-Nya, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah teladan yang diberikan oleh murid-murid lewat cerita hari ini tentang masa-masa penantian mereka. Mereka berusaha tetap menjadi layak. Dalam masa-masa penantian itu ada satu hal yang menarik, didengungkan dan menjadi satu pergumulan gereja dari awal mula-mula sampai dengan gereja masa kini, yaitu bicara masalah sehati. Kalau kita searching di Google, searching di Alkitab online, kita akan sama-sama menemukan bahwa sehati, menjadi sehati sepikir dalam Tuhan, itu adalah satu pergumulan yang tidak tahu habis-habisnya, terus digumuli oleh orang percaya pada segala abad dan segala waktu. Hampir seluruh sumber daya dalam gereja, dalam persekutuan orang percaya, dihabiskan untuk berusaha supaya orang percaya itu bisa tetap ada dalam situasi sehati dan sepikir. Karena orang-orang percaya yang berkumpul dalam satu persekutuan bisa saja satu hati, tapi belum tentu satu pikiran. Bisa saja satu pikiran, tapi belum tentu satu hati. Kepala boleh sama bulat, tapi isinya belum tentu sama. Senyum boleh sama manis, tetapi kenapa kita tersenyum bisa saja berbeda. Kita mungkin bisa saja tertawa terbahak-bahak bersama-sama. Kita saling melihat terus Bluetooth connection successfully begitu. Bluetooth connection has connected successfully gitu. Bluetooth terkoneksi. Jadi kita kalau lihat kita pun bestie, Bluetooth connection. Tiba-tiba tanpa kata, nah begitu. Langsung terkoneksi. Suami istri kalau tamu datang, bapak son perlu pakai ini perintah banyak-banyak. Hanya bapak senyum sah, mama langsung tahu. Tapi begitu mama pi belakang dan mama muncul, mama hanya kedip mata satu kali, saya bapak mengerti, gula kopi habis. Tapi berusaha untuk sehati dan sepikir itu, sekali lagi butuh upaya, butuh usaha, bukan main-main. Gereja boleh bangga bilang kami pun gedung megah, orang-orang yang di dalamnya semua sumber daya bagus, ada S1, S2, S3, S4, S teler, S mambo, semua S ada. Tetapi waktu duduk omong sama-sama tidak mudah untuk membuatnya sehati dan sepikir. Tidak mudah untuk membuat sebagaimana yang diceritakan pada cerita kita hari ini. Mereka duduk bertekun sehati dalam doa bersama. Kok kita kadang-kadang tiap minggu doa syafaat, ada yang berdoa, ada yang jalan pelan-pelan bawa persembahan. Ada yang berdoa, ada yang jalan pelan-pelan kok bawa depu anak. Ada yang berdoa, ada yang pelan-pelan jalan kok. Ini orang semua ada berdoa sama dia permisi pelan-pelan kok dia pergi kamar mandi begitu. Tidak mudah untuk membuatnya sehati dan sepikir selalu. Tapi di sini dalam segala perbedaan itu para murid berusaha melepaskan hak mereka untuk menjadi benar. Kunci supaya bisa sehati dan sepikir hanya itu, melepaskan hak menjadi benar. Karena kalau mau omong benar, siapa dia yang mau salah? Semua orang akan merasa dirinya paling benar. Dan saat semua merasa dirinya paling benar, maka semua tidak akan pernah bisa sehati dan sepikir. Karena benar menurut saya belum tentu benar menurut bapak mama. Benar menurut seorang laki-laki belum tentu benar menurut perempuan. Amin kok bapak-bapak. Bahkan dalam satu talk show di luar negeri ada pertanyaan begini, Bapak, apa kuncinya pernikahan Anda bisa berlangsung selama 25 tahun? Bapak jawab, pokoknya kalau mama bilang apa, iya sah. Gitu. Karena Bapak selalu iya sah, maka itu pernikahan bisa berlangsung 25 tahun. Itu hanya 2 orang
itu saja susah. Tapi karena Bapa bilang iya sah, dalam artian Bapa melepaskan haknya untuk berusaha menjadi benar, maka itu bisa langgeng. Demikian juga dengan gereja. Hanya bisa sehati sepikir kalau semua orang berusaha melepaskan haknya untuk menjadi benar dan berusaha mencari kebenaran hanya di dalam doa. Kalau melepaskan hak menjadi benar, baru bisa yang dibilang bisa berkumpul bersama-sama, bisa berdoa bersama-sama, dan bisa sehati dalam pengharapan kepada Tuhan. Kalau ada yang bakelai bilang, sonde doa yang benar itu mesti lipat tangan tutup mata. Doa yang benar itu harus angkat tangan tinggi-tinggi. Doa yang benar itu harus menangis. Nah, kalau begitu kita jadi apa sudah? Tetapi karena kita gereja sadar itu, makanya kotong sone pernah ribut bakelai soal doa. Ketika ada instruksi bilang, mari kita berdoa, semua melepaskan haknya untuk menjadi benar dengan cara menundukkan kepala, melipat tangan, berkata dalam sunyi, berbisik dalam senyap, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan tolonglah kami. Tuhan pulihkanlah kami. Hari ini kita diajak, kita belajar dalam penantian yang setia dengan ketaatan itu. Kita juga diingatkan, murid-murid bukan menanti sembarangan. Mereka menanti dengan sehati. Semua sekat-sekat sosial terkait suku, status, atau pandangan yang menghambat karya Roh Kudus, mereka lepaskan. Dan dalam kesehatian itu, mereka belajar untuk saling menguatkan. Daripada domba ribut, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang dampingi Yesus dari awal sampai akhir, mereka memilih untuk saling menguatkan. Mereka memilih untuk saling menopang. Dan mereka berusaha untuk hadir demi pemulihan bersama. Papa, mama, saudaraku yang terkasih, cerita ini kasih ingat kita. Kalau kita bilang persekutuan itu kuat, kalau kita bilang gereja itu kuat, dia tidak terletak pada bangunan yang megah. Kita punya bangunan yang megah, tapi kalau semua orang punya kebenarannya masing-masing, bangunan itu seiring waktu akan menjadi kosong. Ingat, gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orangnya. Gedung boleh besar, tapi kalau tidak ada orang, gereja tidak akan pernah hadir di dunia. Karena itulah kesehatian harus ada. Gereja juga, kekuatan gereja juga tidak terletak pada jabatan dari orang-orang yang di dalamnya. Kadang-kadang kita gereja menjadi hancur gara-gara semua ribut. Siapa yang mau dapat jabatan, siapa yang mau ada jabatan. Ini bukan masalah semua berjabatan atau tidak. Bahkan kadang-kadang pendeta kena cuci maki hanya gara-gara kok beta sonde dapat jabatan. Kenapa kok beta sonde dipilih, yang itu yang dipilih. Kekuatan gereja bukan terletak pada jabatannya, tapi kekuatan gereja terletak pada orang-orang di dalamnya mau bersaksi atau tidak. Karena kadang-kadang punya jabatan gerejawi, tapi tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Punya jabatan, tapi tidak melakukan kesaksian, itu juga sesuatu yang tidak membuat gereja itu hadir. Orang bilang kotong sama kayak bunga hias yang dari plastik itu. Pajang di situ, saya pajang di atas meja. Jadi pas ada jabatan hanya pajang sah. Itu bikin apa? Tidak ada dia punya cerita. Tidak ada dia pengguna. Hanya sekedar lihat sah orang tak sibuk, tapi sone bisa ikut tak sibuk. Hanya lihat sah lalu lalang, tapi tidak bisa ikut lalu lalang. Tidak bisa merasakan sukacita terjun langsung menjadi alat damai sejahteranya. Kok kita sudah dapat dia pun dapat sejahtera. Yang penting duduk tenang. Kalau dapat jabatan itu sudah tiket masuk surga. Belum tentu. Karena dikatakan dalam pembacaannya, dikatakan dalam Alkitab, bukan mereka yang berseru bahwa Tuhan Tuhan yang masuk surga, tapi mereka yang ada dalam kerendahan hati. Karena sang tabib diperlukan bagi mereka yang sakit.
bukan mereka yang tidak sakit yang sembuh. Kekuatan gereja bukan terletak pada gedung dan juga jabatan, pendidikan tinggi dari orang-orang di dalamnya, tapi bagaimana orang-orang dalam gereja itu, orang-orang yang dalam persekutuan orang percaya itu bersedia menjadi saksi, selalu ada dalam kesatuan hati dan memiliki kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan. Dibaptis, sidi, dan melaksanakan semua aturan-aturan gereja tidak memberikan arti bahwa kita sudah langsung simsalabim masuk surga. Tapi bagaimana kita bersedia memberi diri menjadi saksinya dan memiliki kehidupan yang mencerminkan kasihnya, itu adalah yang terutama. Bapak, Mama, saudaraku yang terkasih, pada masa kini kita gereja, kita persekutuan orang percaya, dipanggil dalam masa penantian ini untuk menghadapi sejumlah tantangan dalam hidup ini. Ada 3 tantangan yang secara sadar tidak sadar yang seharusnya menjadi pergumulan besar dari setiap gereja. Yang pertama, gereja masa kini tidak lagi berhadapan dengan orang-orang yang mau tangkap. Siapa di kapan yang mau tangkap kotongo? Siapa di negara ini yang mau tangkap dengan kita? Walaupun kita dengar di tempat lain sana, gereja orang ada beribadah, orang ada ibadat di rumah, ibadat di rayon, di rumah tangga masing-masing, tapi kemudian dibubarkan. Tapi di kita di kapan tidak ada. Justru kalau ketong ibadat terus ada yang tidak ibadat, semua bertanya-tanya, kenapa kok dia sonde ibadat begitu? Ibadah menjadi salah satu kemerdekaan dan anugerah terbesar kita di kapan. Kita bisa beribadah dengan bebas dan penuh dengan limpahan sukacita. Tetapi kita ada dalam tantangan individualisme. Pada masa kini, seiring dengan waktu, masing-masing orang pada akhirnya memilih untuk menjauh dari persekutuan karena kecewa dengan kualitas persekutuan. Son pi ibadat, pi ibadat memang baik. Ma abis ibadat ini sama ke mata air. Masa kok ada satu mata air keluar dari air manis dan air pahit. Pas jam ibadat ini firman berapi-api. Ma abis ibadat mulai sudah. Ini rapat dan segala sesuatu bertemu bahwa omong baik. Tapi kadang-kadang semua lupa yang tadi firman disampaikan. Lupa buang semua sudah. Akhirnya orang memilih untuk menjauh dari persekutuan. Orang berpikir bahwa kalau datang gereja hatinya dipulihkan. Tapi ketika datang gereja, ketika dia dianggap sendirian, ketika dia ditinggalkan sendirian, maka pada akhirnya orang memilih lebih sendiri-sendiri. Putar di YouTube, Bapak Pendeta Yandi berkhotbah, sudah itu. Padahal kekuatan dari gereja justru terletak pada persekutuan bersama-sama. Tantangan yang kedua, yaitu tantangan yang disebut dengan hedonisme. Dan gereja kadang-kadang terjebak dengan itu. Bahkan hampir sebagian besar perselisihan dalam gereja hanya karena masalah hedon. Kita mau pamer apa? Kita mau kasih lihat apa? Uang membuat persekutuan juga menjadi rusak, menjadi aneh kadang-kadang. Kalau ada uang kotong bakumpul, son ada uang kotong bubar. Hedonisme menjadi salah satu tantangan bagi gereja. Yang ketiga, tantangan yang disebut relativisme moral. Yo, nanti kotong togor, nanti dong son mau datang gereja lah. Para pelayan Tuhan hampir kehilangan suaranya. Sebab kalau tegur, ini dong ada kumpul kebo. Mak kotong togor sabantar susun mau datang gereja lah. Itu kotong tahu betul dia pun istri yang ini, dia pun suami yang ini. Nanti kotong omong baik-baik juga baik kau mau terima. Ini anak ini dia sudah bikin kepala sakit banyak orang. Kasih tahu dia pun orang tua, baik kau terima. Nanti dengar pi begini. Kotong sampai gereja lah. Itu hari dong omong sang kotong. Yang paling lucu adalah batas salah dengan tetangga, dia pun imbas sonde datang gereja. Gereja sendiri kadang-kadang son tahu kemarin yang domba kelai dah samping rumah itu dia pun perkara apa.
Suami istri bertengkar dalam rumah, baru sonde datang gereja. Padahal gereja sendiri sonde tahu, yang 02 bakala itu dia punya masalah apa. Sehingga gereja akhirnya kehilangan suara kenabiannya. Gereja tidak bisa lagi menegur mana yang sesuai kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Karena kalau tak salah tegur, semua bubar. Akhirnya bikin relatif sah. Kalau relatif ini kan antara dia tak goyang, antara benar dan salah beda-beda tipis sah. Jadi belum nikah, neo yang penting orang jangan tahu. Berselingkuh yang penting orang jangan tahu. Judi yang penting orang jangan tahu. Pancuri yang penting orang jangan tahu. Yang penting orang jangan tahu sah. Supaya jangan baribut. Supaya jaga tenang, jaga aman. Kita bikin relatif semua. Padahal gereja kekuatannya justru harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tantangan-tantangan itu membawa kita dalam pergumulan hari ini. Sebagaimana yang diteladankan oleh para murid. Yang pertama, para murid kasih tahu dengan kita. Hidup dalam penantian memang tidak pasti. Dan kadang-kadang sebagaimana cerita pengakuan dosa kita tidak selalu utuh. Jalan-jalan ada tagae lemah dan jalan-jalan ada juga hati kita patah. Tapi dia bilang jangan berhenti untuk taat dan jangan juga menjauhkan diri dari kebersamaan orang percaya. Sesulit apapun itu. Tidak semua kita yang berkumpul hari ini suka menceritakan pergumulan-pergumulan kita. Papa mama belum tahu saya punya pergumulan. Saya juga belum tentu tahu papa mama punya pergumulan. Dan kadang-kadang tidak mudah menceritakan pergumulan kita dengan sesama. Karena kotong bilang, kotong mesti bercerita supaya jangan pikir sendiri. Tapi kotong cerita ubi ujung sana jadi kolak, kita juga pikir ulang mau cerita dengan sesama. Tapi jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan itu. Walaupun kita tidak bisa bercerita dengan sesama kita, tapi dalam persekutuan itu kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup ini. Kayu satu potong tidak bisa akan buat api menyala. Tetapi bersama-sama maka kayu itu bisa menyala, bisa menghasilkan api yang membara dan menghasilkan sejumlah kebaikan serta kehangatan. Sesulit apapun, walaupun tidak bisa bercerita, tapi jangan pernah menjauhkan diri. Jangan pernah hilang dari lingkaran itu. Karena ketika kita pergi dari lingkaran itu, kita tidak pernah tahu tarian apa yang akan kita peragakan dan lagu apa yang akan kita nyanyikan. Para murid tidak pulang. Para murid tidak kembali ke jalannya, tapi mereka memilih berjalan bersama-sama. Para murid juga kasih tahu dengan kita hari ini, kasih tahu kita dalam kekuatan, bertekunlah. Bertekunlah dengan sehati. Kadang-kadang tidak setiap perintah Tuhan itu 10 firman itu kita laksanakan dengan mulus setiap hari. Tapi itu tidak berarti bahwa kita berhenti. Kadang-kadang doa-doa kita terasa seperti tidak ada jawabannya. Kadang-kadang kita sudah lelah dalam penantian. Tapi jangan pernah berhenti. Karena kalau berhenti, maka tidak akan pernah sampai. Kalau berhenti, maka hilang harapan. Tetapi selama kita terus bergerak, selama kita terus bertekun, selama kita tetap bersama-sama, segala sesuatunya masih mungkin, masih ada harapannya. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti berdoa. Murid-murid bisa saja buang handuk dan bilang, kok kapan ini datang? Tetapi mereka menunjukkan ketika mereka tidak berhenti berdoa. Baik itu doa yang diucapkan ataupun juga doa yang dilakukan, maka mereka dikuatkan. Mereka dimampukan. Bahkan ketika mereka tidak sadar sekalipun bahwa Roh Kudus itu telah dicurahkan bagi mereka, Tuhan membuat mereka melihat
satu demi satu karya selamat dan damai sejahtera boleh terlaksana. Mungkin apa yang kita nantikan tak terlihat di depan mata, tetapi sesungguhnya kita harus pegang janji. Tidak ada yang pernah sia-sia di dalam Tuhan. Maka semoga lewat persekutuan hari ini hati kita dikuatkan untuk tetap ada dalam persekutuan bersama sebagai orang percaya, untuk terus bertekun hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan jangan pernah berhenti berdoa dan juga melakukan doa itu agar hati kita damai sejahtera itu melingkupi dan menyertai kita sekalian. Bahkan kita dibuat sebagai alat damai sejahteranya. Tuhan memberkati dan melingkupi kebersamaan kita. Amin. Kami datang berkumpul Tuhan, satu hati menanti janji-Mu. Dalam doa dan pengharapan, Engkau kuatkan hidup kami. Walau badai datang menghadang, kasih-Mu tetap pegang kami. Kami menanti dengan setia dalam kasih dan doa bersama. Roh Kudus-Mu pulihkan hati, jadikan kami satu kembali. Kami percaya Kau bekerja di tengah persekutuan indah, sampai kuasa-Mu dinyatakan. Kami tetap setia Tuhan. Saat lemah Engkau menguatkan, saat luka Engkau sembuhkan. Dalam persekutuan kasih kami hidup saling menopang. Kami menanti dengan setia dalam kasih dan doa bersama. Roh Kudus-Mu pulihkan hati, jadikan kami satu kembali. Kami percaya Kau bekerja di tengah persekutuan indah, sampai kuasa-Mu dinyatakan. Kami tetap setia Tuhan, menanti dengan setia. Roh Kudus datanglah, pulihkan kami semua.
menanti janjimu. Dalam doa dan pengharapan, Engkau kuatkan hidup kami. Walau badai datang menghadap, kasih-Mu tetap pegang kami. Kami menanti dengan setia dalam kasih dan doa bersama. Roh Kudus-Mu pulihkan hati, jadikan kami satu kembali. Kami percaya Kau bekerja di tengah persekutuan indah, sampai kuasa-Mu dinyatakan. Kami tetap setia Tuhan. Saat lemah Engkau menguatkan, saat luka Engkau sembuhkan. Dalam persekutuan kasih, kami hidup saling menopang. Kami menanti dengan setia dalam kasih dan doa bersama. Roh Kudus-Mu pulihkan hati, jadikan kami satu kembali. Kami percaya Kau bekerja di tengah persekutuan indah, sampai kuasa-Mu dinyatakan. Kami tetap setia Tuhan, menanti dengan setia. Roh Kudus, datanglah, pulihkan kami semua. Belum kasih hidup memang tua kan? Belum kasih hidup memang tua kan? Apa pernah?